Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan suatu ketika pernah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga Ali radhiyallahu an, yang beliau beristrikan Sayyidah Fatimah, yang dimana pernah ketika pulang di dalam tugas dakwahnya, Ali radhiyallahu an bertanya kepada istrinya, yaitu perihal hendak ingin bisa makan sesuatu karena kondisinya lapar. Maka seorang istri yang begitu solehanya, bahkan Sayyidah Fatimah adalah wanita dari pemimpin wanita surga, yang dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan khairun nisa'il alamin, sebaik-baik wanita di alam ini adalah 4 orang, salah satunya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ditanya suaminya ketika itu, wahai Fatimah, adakah makanan untukku yang aku bisa makan? Maka jawaban Fatimah itu mengejutkan suaminya. Kenapa? Karena ketika itu Fatimah mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya semenjak engkau pergi 2 hari yang lalu aku pun belum makan. Terkejutlah Ali dan balik bertanya, ya Fatimah, kenapa engkau tidak memberitahu aku jikalau kamu tidak memiliki makanan ketika aku berangkat? Wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak mau membebankan sesuatu yang bukan menjadi hakmu, yaitu memberikan rizki. Aku yakin rizki itu datang dari Allah. Begitu mulianya seorang wanita, pemimpin wanita surga, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang begitu taat, yakin pada Allah atas pembagian rizkinya, sehingga tidak menghalangi suami untuk melakukan perjuangan dakwah di jalan Allah. Maka Ali pun beranjak dari rumahnya karena melihat kondisi Fatimah, istri yang tercinta, dan anak-anaknya belum mendapatkan makanan di hari itu. Maka beliau meminjam uang kepada salah seorang sahabatnya, sehingga dia mendapatkan uang 1 dinar ketika itu. Kemudian Ali berangkat untuk pergi membeli makanan ke pasar. Di pertengahan jalan Ali bertemu dengan salah seorang sahabat yang namanya Mikdad. Dan Mikdad ini masih ada hubungan darah dengan Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya terlihat kondisi Mikdad yang begitu susah, terlihat dari raut wajahnya. Maka Ali pun bertanya, ada apa wahai engkau saudaraku? Sesungguhnya terlihat dirimu memiliki satu permasalahan. Maka Ali pun yang ketika hendak berangkat ke pasar tersebut tidak jadi berangkat, berhenti sejenak melihat saudaranya memiliki satu masalah yang perlu dia bisa bantu. Maka Mikdad ketika itu pun tidak memberitahu, sesungguhnya tidak ada masalah wahai Ali, aku baik-baik saja. Tetapi Ali yang peka kepada kesusahan saudaranya, dia terus menggali, tidak ya hai Mikdad, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kamu simpan, maka ceritakanlah padaku. Akhirnya ketika Ali mencoba terus mendesak, Mikdad pun memberitahu, ternyata permasalahannya ialah beliau, anaknya, istrinya belum makan di hari itu. Maka Ali yang ketika membawa uang 1 dinar, yang dia hendak pergi ke pasar melihat saudaranya susah, maka Ali pun memberikan uang tersebut semuanya kepada Mikdad.
Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya pun Mikdad menerimanya, dan Ali tidak hendak jadi ke pasar. Diserahkan semua apa yang dia miliki ketika melihat saudaranya yang susah ketika itu. Benarlah satu hadis Rasulullah mengatakan, yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Cintailah saudaramu layaknya kamu mencintai dirimu sendiri. Kemudian Ali beranjak tidak jadi ke pasar, akhirnya dia ke masjid, masuk waktu zuhur sampai di waktu maghrib, 3 waktu sholat dia tidak beranjak, tetap di masjid berzikir, membaca Al-Quran, beribadah. Ba'da sholat maghrib, maka Ali radhiyallahu an bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yang dimana Rasulullah menyapa Ali dan hendak ada keperluan. Ya Ali, sesungguhnya aku hendak ke rumah kamu. Apakah engkau perbolehkan? Silakan ya Rasulullah. Hendak apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, aku belum makan, aku ingin makan di rumah engkau. Masya Allah, Ali pun terkejut. Ternyata mertuanya ketika itu pun belum makan. Akhirnya Pak Ali pergi bersama Rasulullah ke rumahnya, tanpa dia melarang, tanpa dia memberitahu bahwasanya di rumah memang tidak ada makanan ketika itu. Sampainya di rumah terjadi suatu keajaiban yang dahsyat, yang dimana Rasulullah dengan Ali sampai di depan rumah mengucapkan salam. Ketika itu Sayyidah Fatimah ketika ba'da sholat masa di mihrabnya, mungkin dengan berzikirnya, dengan baca Qur'annya, maka keluar dia dari tempat sholatnya menuju panggilan suami yang baru datang dan ayahanda tercintanya. Maka Rasulullah pun menyapa anaknya Fatimah, ya Fatimah, apakah engkau memiliki makanan yang aku bisa makan? Yang mengejutkan apa? Ternyata yang tadi ketika berangkat Ali tidak memiliki apapun, sampai dia minjam uang. Ternyata Allah turunkan keajaiban, Allah mengirimkan makanan yang terlezat, bahkan harumnya sangat menyengat untuk bisa seseorang menikmatinya. Maka apa jawaban Fatimah ketika itu? Ternyata Fatimah mengatakan, ada ya ayahanda. Maka terkejutlah Ali mendengar perkataan istrinya. Sempat terlihat raut muka yang marah. Maka Rasul pun menenangkan. Karena dia menduga istrinya berdusta, berbohong. Yang tadi sebelumnya dia mengatakan tidak memiliki makanan. Tapi ketika dia datang bersama ayahanda, dia mengatakan ada makanan. Maka Rasul pun menenangkan Ali, ya Ali, sesungguhnya Allah menurunkan makanan untuk kalian. Asbab karena engkau menolong saudaramu Mikdad. Maka terharulah seorang Ali radhiyallahu an mendengar perkataan mertuanya Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya mereka makan bersama-sama, bersama istrinya, bersama anaknya, bersama mertuanya, yang dimana ketika mereka sudah makan dengan lahapnya, sudah hilang rasa laparnya, ternyata makanan yang beliau makan tidak berkurang sedikit pun, sampai pada titik akhirnya beliau bisa memberikan kepada saudara-saudaranya. Demikianlah sahabat, kisah di mana karomah, kemuliaan orang-orang terdahulu yang begitu yakin rizki bahwasanya Allah yang memberikan, Allah yang menjamin. Sebagaimana firman Allah, wa ma min dabati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah makhluk melata di muka bumi melainkan Allah jamin rizkinya. Maka kita jangan pernah khawatir terkait rizki dunia. Khawatirlah terkait rizki akhirat yang belum Allah jamin. Dunia hari ini adalah tempat kita bagaimana bisa menanam kebaikan, yang kebaikan itu akan kita raih di akhirat
dengan balasan rizki berupa surga yang Allah janjikan. Tetap istiqomah, yakin, jangan putus asa terhadap rizki yang Allah berikan. Syukuri apapun yang hari ini kita miliki, karena dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat yang sudah ada pada diri kita. Demikian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.